Oke, gimana guys? Pastinya kalian sudah membacakan manga Boruto untuk chapter 66-nya kan? Nah, tentu kalian pun sudah mengetahui bukan jika Uzumaki Boruto sang main karakter kita ini di ceritanya ini dikisahkan mati di chapter 66 kemarin tentunya. Ya sebenarnya sih Boruto ini harusnya tidak benar-benar mati sih. Pastinya tidak mungkin pula jika dia akan mati semudah itu, ya kan? Ayahnya saja Naruto di ceritanya dahulu memiliki plot armor yang sangat kuat. Nah, bukan hanya sekali atau dua kali saja nih Naruto itu berhasil menghindari kematiannya sendiri, namun sudah berkali-kali, bahkan di era Boruto ini sendiri pun Naruto kembali terhindar dari kematiannya berkat pengorbanan dari Kurama itu sendiri. Nah, jadi kemungkinan besar nih bahkan di chapter bulan depan Boruto itu sudah kembali hidup lagi, dan bukan tidak mungkin pula jika akan mendapatkan sebuah kekuatan yang baru pula itu. Nah, namun kali ini bukan topik utama dari pembahasan kita guys. Kali ini kita akan berfokus pada ending Boruto yang ke-14 itu, dimana ada sebuah potongan gambar yang memperlihatkan Himawari dan juga Hinata yang sedang berada di sebuah makam. Nah, jika kalian perhatikan di situ tidak ada Boruto kan? Jadi mungkinkah nih jika makam yang didatangi oleh Himawari dan Hinata itu adalah makam dari Boruto sendiri atau orang lain? Kemarin ada yang nanya seperti itu. Oke, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kematian Boruto yang sudah diramalkan bahkan sejak 1 tahun yang lalu, Boruto ending 14. Ini hanya beberapa opsi dari para fans. Oke, kita mulai diskusinya guys. Nah, jadi kemarin tuh ada yang nanya gini, Bang, di ending Boruto yang ke-14 dulu itu Himawari sama Hinata berada di makam siapa ya? Soalnya banyak yang bilang itu makam Neji, tapi kok agak berbeda ya? Nah, karena admin juga penasaran nih, dan sepertinya ini akan menjadi sebuah bahan diskusi yang cukup menarik, admin coba cari-cari teori mengenai hal ini. Dan kebetulan juga setelah chapter 66 rilis kemarin itu, ya ini ada sebuah kejadian yang sangat mengejutkan terjadi, yaitu Boruto tewas dibunuh oleh Kawaki sendiri. Nah, jika diperlihatkan di ending Boruto yang ke-14 itu, memang saat Hinata dan juga Himawari datang ke sebuah makam ini, tidak ada Boruto bersama dengan mereka. Selain itu ada pula potongan gambar yang memperlihatkan Naruto yang sedang bersedih di ending itu. Nah, jadi akankah itu semua ada hubungan dengan kematian Boruto di chapter 66 kemarin itu? Atau potongan-potongan gambar dari ending 14 Boruto adalah sebuah kode atau bocoran yang diberikan oleh sang author mengenai kematian Boruto ini untuk kedepannya, dan saat ini rilis di chapter yang terbaru? Ini memang agak sedikit membingungkan sih guys. Tapi gini, kita akan coba breakdown nih secara realistis dari beberapa kemungkinan berikut ini. Boruto adalah sang main karakter di serial ini, dan sudah pasti jika dia akan mengandalkan plot armor yang sangat tinggi. Jikapun memang nih di chapter 66 kemarin itu dia mati, maka pasti dalam chapter-chapter kedepannya atau bahkan paling cepat di chapter 67 Boruto akan mendapatkan sebuah keajaiban dan pada akhirnya dia bisa hidup kembali. Nah, seperti yang sudah admin bahas nih di video pembahasan preview chapter 66 itu, biasanya jika seorang karakter utama berhasil selamat karena kekuatannya sendiri, maka itu bertujuan untuk memunculkan sebuah kekuatan baru dari sang main karakter itu. Dan memang itu sangat diperlukan Boruto untuk saat ini. Selain itu membuatnya bertambah kuat lagi, kekuatan baru juga diperlukan demi membebaskan mereka dari dominasi Code yang tentu sekarang ini berada di atas angin setelah kematian Boruto itu sendiri. Selain Momoshiki yang pastinya akan berusaha dengan segala cara nih untuk menyelamatkan hidup Boruto, Otsutsuki Toneri juga akan menjadi karakter kunci yang bisa saja membuat keajaiban untuk Boruto itu terjadi. Kenapa? Karena pasalnya cara untuk menyelamatkan Boruto dari pengaruh negatif karma sudah tidak ada lagi selain alternatif yang diberikan oleh Toneri. Nah, seperti yang kita tahu nih, sampai saat ini obat yang diberikan oleh Amado saja hanya bisa menekan dan memperlambat laju dari pengekstraksian karma dari tubuh Boruto sendiri. Dan Momoshiki pun juga sudah berkata jika obat itu tidak ada gunanya sama sekali. Itu hanya bisa memperlambat saja, namun Momoshiki tetap bisa dengan mudah mengambil alih tubuh Boruto kapanpun dia mau. Karena nih, itulah kenapa Toneri yang datang ke alam bawah sadar Boruto di saat-saat kritisnya ini dan memberikan informasi mengenai Jogan adalah sesuatu kemungkinan akan sangat diperlukan untuk saat-saat seperti ini guys. Pasalnya, kalau bukan kekuatan dari mata Jogan, cara apa lagi nih yang bisa menyelamatkan Boruto dari pengaruh Momoshiki sendiri? Dan sudah seharusnya kan jika dalam manganya sendiri Boruto ini akan berakhir dengan sebuah solusi bagaimana cara untuk Boruto dapat terlepas dari pengaruh Otsutsuki Momoshiki, sampai pada akhirnya Boruto akan bisa hidup kembali berdampingan dengan karma di tubuhnya itu. Oke, kita kembali lagi ke topik utama nih permasalahan kita kali ini guys. Nah, tidak sedikit yang mengatakan pula jika di makam yang didatangi oleh Himawari itu dan Hinata di ending Boruto 14 itu adalah makam dari Hyuga Neji.
Ada pula yang mengatakan jika itu adalah makam dari Minato Namikaze. Ya, memang nih itu bisa jadi benar saja, namun jika kalian perhatikan lebih detail lagi, ada sedikit perbedaan antara makam yang didatangi oleh Himawari dan juga Hinata itu dengan makam dari Hyuga Neji, sepupu dari kakaknya itu. Ya memang sih itu bisa jadi kemungkinan terbesarnya, namun coba kalian perhatikan di tulisan kanji yang berada di bawah lambang desa Konoha itu guys. Ya walaupun admin juga tidak tahu pasti apa arti dari tulisan itu, namun jika dilihat sekilas jelas itu sangat-sangat berbeda. Namun nih untuk teori yang mengatakan jika itu adalah makam dari Yondaime Hokage Minato Namikaze, masih belum bisa dipastikan apakah itu memang makam dari kakeknya, karena sampai saat ini pun tidak pernah sekalipun makam dari sang Hokage keempat itu diperlihatkan. Jadi tidak ada yang tahu bagaimana bentuk dari makam Yondaime Minato. Neji adalah kemungkinan terbesarnya. Jadi nih hanya ada dua kemungkinan untuk hal ini. Yang pertama, kenapa makam itu berbeda dengan makam Neji, karena memang adalah kesalahan dalam proses pembuatan visual ending itu sendiri. Dan yang kedua adalah memang sengaja dibuat berbeda demi memberikan sedikit gambaran mengenai apa yang akan terjadi kepada Boruto ke depannya. Dan ya, setelah setahun berlalu dari pertama kali ending itu dirilis tepatnya pada chapter 66 kemarin itu, semuanya itu saling berkesinambungan. Nah, kenapa makam itu berbeda dengan makam Neji dan kenapa Boruto tidak ikut bersama dengan Hinata dan juga Himawari ke makam itu? Karena itu adalah makam dari Boruto itu sendiri. Ini mungkin bisa benar atau mungkin ini bisa salah kemungkinan terbesarnya. Who knows? Untuk sekarang ini guys, kita anggap jika memang itu adalah makam dari Boruto, maka apakah mungkin jika Boruto pada akhirnya akan memalsukan kematiannya sendiri dan secara sengaja nih pergi meninggalkan desa Konoha? Nah ini bakalan menarik dan hanya beberapa orang yang mengetahui hal itu. Salah satunya mungkin adalah gurunya Sasuke. Jadi nih setelah pertempuran lawan Kote itu sudah selesai dan juga Boruto sudah kembali dihidupkan lagi, Boruto tidak kembali ke desa bersama dengan Naruto, Kawaki dan juga Shikamaru. Namun justru Boruto lebih memilih untuk mengasingkan diri meninggalkan desa Konoha untuk memalsukan kematiannya itu sendiri. Nah, alasan terbesar kenapa Boruto lebih memilih untuk meninggalkan desa dan memalsukan kematiannya adalah karena Boruto tidak ingin menjadi bom waktu untuk desanya sendiri. Pastinya selama karma masih ada dalam tubuh Boruto sendiri, maka itu berarti Boruto sewaktu-waktu bisa kembali dirasuki oleh si Momo. Nah, itulah yang ditakutkan oleh Boruto itu sendiri sebelum dia berhasil menguasainya. Nah, seperti yang kita tahu pula, semakin hari proses ekstraksi karma di tubuh Boruto itu semakin besar pula. Dan saat ini pun proses ekstraksi karma itu sudah hampir mencapai tahap yang sangat sempurna. Yang mana itu berarti nih, Momo sudah semakin bebas untuk mengambil alih tubuh Boruto dalam kesadarannya itu. Dan tahu sendirilah ya bagaimana jadinya jika sampai Momoshiki itu bangkit lagi dan berinkarnasi melalui tubuh dari Boruto sendiri. Ya sudah pasti jika dia akan berulantahkan desa Konoha sendiri dan membunuh semua orang yang ada di dalamnya itu. Nah jadi jika memang seperti itu, maka akan sangat relate untuk Boruto saat ini melakukan time skip yang kemungkinan gak akan lama lagi. Pastinya dengan Boruto meninggalkan desa ini bisa dijadikan alasan untuk Boruto melakukan latihan pula. Nah jadi dari rangkuman cerita ini guys, bisa saja itu adalah makam dari Boruto sendiri, atau kemungkinan terbesar itu adalah tetap kemungkinan adalah makam dari Neji. Dan cerita ini akan sangat relate dalam chapter 66 ini dan kedepannya, karena cerita Boruto akan semakin lebih kompleks lagi. Pasalnya nih, karma, Jogan dan juga yang lain-lainnya itu akan semakin berkesinambungan dan membuat cerita yang menarik untuk Boruto kedepannya. Gimana? Sepakat gak tentang ini? Nah jika kalian ingin mendapat yang lebih masuk akal lagi mengenai hal ini, silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, oke? So guys, itu tadi breakdown kita mengenai kematian Boruto yang sudah diramalkan bahkan sejak 1 tahun yang lalu dari Boruto ending 14. Maybe yes and maybe no. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.